wajahku. Jut. Kamu masih belum keluar. Di atas dataran darah, Dewa Surgawi berdiri di sana sendirian, menghadap semua orang di bawah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, auranya berubah total, menghancurkan pikiran semua orang seperti gunung yang besar. Senior, itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kita. Beberapa orang takut dia akan melakukan pembantaian besar-besaran. Melenguh. Di udara, raungan sapi biadab rendah terdengar. Kemudian, energi hitam mengepul keluar, gelombang suara mengguncang dunia seperti guntur surgawi saat bergema melalui dataran ini. Kepala sapi hitam di bahu kiri Dewa Surgawi membuka matanya dan meraung. Itu sangat menakutkan. Sebenarnya ada riak hitam menyebar keluar dan mengguncang kehampaan. Banyak orang berteriak keras. Ada beberapa ribu orang di padang rumput di bawah, tetapi pada saat ini, banyak dari sosok itu meledak menjadi kabut berdarah di bawah auman sapi biadab itu. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Riak hitam menyebar keluar dan gelombang suara mengguncang langit. Dalam sekejap mata, 3.000 mayat meledak, kehilangan nyawa mereka saat itu juga. Masih ada beberapa yang masih hidup, tetapi mereka berdarah dari 7 lubang mereka. Mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, beberapa dari mereka adalah dewa. Namun, pada akhirnya, itu masih belum cukup. Ini seperti neraka di bumi. Bahkan ahli alam api surgawi pun tidak cukup. Api surgawi di sekitar tubuh mereka menjadi redup, dan kemudian mereka padam. Tubuh dan jiwa mereka berdua meledak. Si Hao awalnya ingin mengenakan baju besi yang compang camping dan menggunakan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci kemampuan surgawi serta melepaskan kutukan sungai surgawi, tetapi dia menemukan bahwa cahaya simbol muncul di sekitarnya. Ada beberapa ahli yang menyimpan harta rahasia, melindungi tempat ini. Sementara itu, Yun Si bahkan mencengkeramnya, menariknya ke dalam perlindungan simbol-simbol ini. Sier, mengapa kamu menariknya? Seorang penatua mengerutkan kening. Menarik orang luar dapat mengakibatkan banyak kecelakaan yang tidak terduga. Dia telah menyelamatkanku sebelumnya, kata Yun Si. Dia menyuruh Si Hao berdiri di bawah cahaya simbol dan tidak meninggalkan sampul harta rahasia. Para ahli tidak mengatakan apa-apa. Dari sudut pandang mereka, bagaimana ini bisa dianggap hemat. Namun, mereka juga tidak ingin bertengkar tentang topik ini. Ekspresi mereka semua menjadi serius saat mereka melihat ke langit. Haha, ternyata ada ikan yang lolos dari jaring. Sepertinya saya membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Dewa Surgawi di langit berbicara, membawa ketegasan dan dingin. Sebelumnya, dia tidak yakin, tetapi sekarang, kecurigaannya telah dikonfirmasi. Senior, kamu hanya dengan sengaja membantai yang tidak bersalah dan membantai tanpa pandang bulu. Apakah kamu tidak takut mengganggu keharmonisan surga? Seorang tetua dari ras surgawi berkata. Jika kalian semua menonjol lebih awal, bukankah itu baik-baik saja? Dewa surgawi berkepala 3 berkata dengan dingin. Di ranah kultivasinya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan ini. Dia menatap Yun Si, dan kemudian dia tersenyum tipis. Dengan sikap yang sangat dingin, dia berkata, batu mandat surga ada di tubuhmu, menyatu denganmu. Namun, saya masih harus bisa mengekstraknya. Tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang ekspresinya tidak berubah. Dewa surgawi ini kejam, ingin merebut keberuntungan alami dan menghancurkan fondasi orang lain. Ini jelas tidak bisa ditoleransi untuk perlombaan surgawi. Seseorang harus memahami bahwa perubahan dari manusia ke surga terlalu sulit, namun sekarang, satu orang seperti itu akan segera muncul. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar menyakitinya? Kali ini, panen ras surgawimu tidak sedikit. Di masa lalu kuno, ras Anda mengumpulkan 6 batu mandat surga, mempromosikan kehidupan 6 individu ke puncak. Di dunia ini, kalian semua secara tak terduga memperoleh 4 dari mereka, sama-sama mencengangkan. Namun, hasilnya benar-benar berbeda, karena kalian semua tidak akan diberi waktu untuk tumbuh dewasa, dan akan sulit bagi ras Kaisar Surgawi untuk muncul kembali. Senior,
Dengan membantai seperti ini dan menggertak yang lemah, apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Leluhur kuno ras surgawiku masih hidup. Seorang penatua berteriak. Apakah kamu mengancamku? Apakah Anda mengatakan bahwa salah satu dari 6 celestial besar dari era kuno yang telah berevolusi ke puncak masih hidup? Kamu harus berhenti mencoba memasang muka seperti itu, haha. Wanita itu tertawa, dan kemudian matanya menjadi dingin. Saya sudah menerima berita bahwa tidak mungkin dia muncul. Dia tidak bisa mengintimidasi dunia lagi. Nenek moyang kuno saya akan hidup kembali. Seorang wanita tua berteriak keras. Ketika Si Hao mendengar ini, dia sangat terguncang. Tiba-tiba ada salah satu dari 6 celestial besar dari era Celestial Races Emperor Clan yang masih hidup, tetapi tampaknya ada beberapa masalah dengannya. Batu mandat surga hanya bisa menyatu dengan tubuh seorang pemuda. Jika keempat jenius muda ini tidak dihilangkan, 4 surgawi yang tak tertandingi akan lahir. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Suara dewa surgawi perempuan itu dingin. Jalur 3 lainnya mungkin sulit untuk diintervensi, tetapi yang ini ditakdirkan untuk dihancurkan dengan mudah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mengangkat telapak tangan, dan kemudian dia perlahan menekan ke bawah. Tangan giok putihnya yang berkilau melepaskan cahaya warna-warni, mengguncang seluruh bumi besar sampai runtuh. Puing-puing terbang kemana-mana. Api surgawi di sekitar tubuh beberapa ratus orang yang tersisa musnah, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping, kehilangan nyawa mereka di sini. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Dia sangat tenang. Itu hanya telapak tangan yang turun dengan ringan, namun jenis pemandangan mengerikan dari tenggelamnya bumi yang hebat ini dihasilkan. Selain itu, tangan itu saja yang memusnahkan kelompok dewa. Perlombaan surgawi ada di sini. Suara retakan harta karun rahasia terdengar di udara. Beberapa ahli hebat tidak bisa bertahan lagi. Mereka sama sekali bukan lawan individu ini, karena pada akhirnya, dia adalah dewa surgawi. Leluhur bela diri, di mana kamu? Tolong cepat dan tunjukkan kekuatanmu. Beberapa celestial tua berteriak. Hong! Di kejauhan, sosok lemah bergegas, yang sedikit lebih pendek dari orang normal. Namun, dia membawa gada seukuran batu giling. Dia mengacungkannya, menghancurkannya ke arah dewa surgawi dalam kehampaan. Kamu sudah mendekati akhir garis, namun kamu akan mempertaruhkan semuanya untukku. Kamu akan mati karena kelelahan cepat atau lambat. Dewa surgawi wanita dengan 3 kepala berkata dengan dingin. Gajah di bahu kanannya meraung, mengayunkan belalai peraknya. Itu seperti pisau surgawi, dan dengan suara dang, itu menabrak gada, melepaskan suara kongkiang. Serahkan hidupmu. Pakar Celestial Race meraung. Meskipun dia kering dan layu, kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Dia adalah dewa surgawi juga. Dia mengacungkan tongkatnya, menghancurkan kekosongan sampai mulai pecah. Suara gemuruh terdengar di udara. Pada saat ini, puncak gunung di kejauhan seperti jerami padi. Di bawah fluktuasi kekuatan surgawi yang mengguncang dunia, mereka terbang tinggi ke langit, seolah-olah mereka seringan bulu. Membunuh. Dewa surgawi yang memiliki 3 kepala membalas. Dia mengulurkan tangan seperti teratai. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya surgawi untuk menekan dan membunuh dewa surgawi ras surgawi. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Tetua ras surgawi yang memegang gada surgawi berbicara saat dia menahan dewa surgawi perempuan. Percuma saja. Kecuali beberapa dari 3 kelompok lainnya berhasil pecah, keempat kelompok akan sepenuhnya musnah. Paling tidak, grup Anda sudah selesai. Dewa surgawi wanita berkata dengan dingin. Tidak buruk, makhluk surgawi di rute ini bisa dibunuh. Sebuah suara tanpa belas kasihan terdengar. Dewa surgawi berjubah perak muncul lagi. Di tangannya ada tombak yang bersinar. Cahaya perak mulai meletus di sekelilingnya. Aura itu menakutkan, dan kekuatan surgawi mengguncang dunia. Perlombaan surgawi saya telah menurun, tetapi itu masih merupakan warisan abadi, bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh siapapun. Tepat pada saat ini, sosok lain muncul di langit yang jauh. Itu adalah individu paruh baya berambut ungu. Menarik,
Ada 2 dewa surgawi di rute ini, tapi itu masih belum cukup. Kalian semua masih akan mati. Dewa surgawi berjubah perak meraung dan bergegas ke depan. Langit ditembus. Dia memegang tombak perak dengan satu tangan dan membantai ke arah dewa surgawi berambut ungu. Pertempuran yang mengejutkan dunia meletus. 2 pasang dewa surgawi sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka semua berjuang dengan semua yang mereka miliki. Cepat dan pergi. 2 dewa surgawi agung dari ras surgawi memerintahkan. Itu karena mereka merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Ada banyak sosok iblis di kejauhan. Tak disangka ada kelompok besar ahli yang mengepung tempat ini. Orang-orang ini tidak dapat mengganggu pertempuran dewa surgawi, tetapi mereka sekarang memiliki orang-orang yang cukup kuat untuk menahan dewa surgawi ini. Ras surgawi dewa surgawi yang memegang gada besar melawan wanita berkepala 3 sambil mengirimkan telapak tangan untuk meledakkan sekelompok tokoh iblis sampai mati. Selain itu, dia meraih ke arah kelompok Yunsi, dan kemudian dia melemparkan mereka ke langit yang jauh. Ini adalah pelarian yang hebat. Si Hao merasakan gelombang kebisuan. Dia tiba-tiba tersapu, tidak bisa pergi sendiri bahkan jika dia mau. Itu karena dia mendengar beberapa rahasia yang seharusnya tidak dia dengar. Ekspresi para ahli yang menjaga Yunsi tidak menyenangkan, menghilangkan keinginan untuk membunuhnya untuk mencegah rahasianya bocor. Namun, mereka dihentikan oleh Yunsi. Cepat dan pergi. Anda harus kembali hidup-hidup. Salah satu ahli Celestial Rache berbalik untuk melihat pertempuran besar, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah 2 dewa surgawi klannya bisa menang. Mereka harus mengembalikan Yunsi yang telah bergabung dengan batu mandat surga, atau semua usaha mereka akan sia-sia. Aku ingin tahu bagaimana kabar 3 kelompok lainnya. Mereka juga mengkhawatirkan 3 jenius lainnya yang bergabung dengan batu mandat surga. Sulit untuk memprediksi hidup atau mati. Di belakang, langit dan bumi bergetar. Cahaya meletus dalam puluhan ribu garis. 4 dewa surgawi yang agung meletus dengan api sejati. Ada orang-orang yang sudah lama menyalakan tubuh mereka sendiri, ingin melakukan penghancuran diri bersama. Akankah ras surgawi saya bangkit dengan kemuliaan lagi, menjadi klan Kaisar Ranah yang lebih tinggi? Menang atau kalah, semuanya berakhir di sini. Jika keempat anak muda itu semua bisa kembali hidup-hidup, di masa depan, siapa yang akan takut pada siapa? Penatua ras surgawi yang saat ini melarikan diri meraung dengan suara rendah. Tetua klan, jangan khawatir. Ras saya pasti akan dapat mereproduksi kejayaan masa lalunya, kata Yunsi. Sayangnya, kenyataan terlalu kejam. Raungan kemarahan terdengar segera setelahnya dari belakang. Salah satu dewa surgawi ras surgawi menghancurkan dirinya sendiri. Darah mewarnai langit. Pertempuran itu berakhir dengan cara yang begitu pahit dan menyedihkan. Pertempuran besar dewa surgawi berakhir. Salah satunya menghancurkan diri sendiri, dan gelombang ledakan mempengaruhi teman dan musuh. Para ahli terdekat semuanya terluka parah. Dewa surgawi yang hidup semuanya bersembunyi untuk mengobati luka mereka. Mereka tidak akan datang mengejar kita untuk beberapa waktu. Mereka juga akan takut dibunuh oleh orang lain. Seorang tetua di samping Yunsi berbicara. Darah memercik tinggi ke udara. Tangan kanan sesepuh Celestial Rache menyemburkan darah, hampir terpotong. Ketika dia mengangkat rambutnya untuk melihat ke langit, dia melihat sekelompok burung ganas muncul di atas. Mereka berasal dari ras yang berbeda, tetapi semuanya sangat kuat. Melarikan diri. Ini adalah pengejaran yang hebat. Si Hao mengutuk dalam hati terhadap nasib buruknya. Semuanya baik-baik saja awalnya, tapi dia benar-benar tersapu. Itu benar-benar sedikit bertentangan dengan keinginannya. Tetua klan, biarkan dia pergi. Taruh saja dia di mana saja. Jangan biarkan mereka mengikuti kita lagi, kata Yunsi. Itu karena menjaga si Hao di sisi mereka sama dengan menyakitinya. 2 hari kemudian, kedua pelindung itu mati satu demi satu, sekarat di bawah pengejaran. Mereka berdua terbunuh dalam pertempuran. Yunsi juga terluka dengan separuh tubuhnya berdarah, hampir sebagian dari vitalnya terkena pancaran pedang yang dilepaskan dari mulut seekor burung ganas. Sementara itu,
Si Hao yang awalnya tersapu dalam kesehatan yang baik, memulihkan kebebasannya. Si Hao menghela nafas. Dia benar-benar tidak beruntung kali ini, anehnya terseret ke dalam kekacauan seperti ini. Namun, dia jelas tidak bisa begitu saja melihat Yun Si terbunuh. Apakah kamu akrab dengan dataran darah? Dia bertanya dengan lembut. Dia membawa Yun Si di punggungnya sambil bergerak secepat kilat, menggunakan bumi yang menyusut menjadi beberapa inci, kemampuan surgawi untuk mempercepat. Jika memang tidak ada jalan, maka kita hanya bisa menyerbu ke medan perang berdarah yang dipenuhi dengan energi yin dan materi hantu. Yun Si berkata dengan lembut. Dia sangat sedih. Para ahli yang bertugas melindunginya semua tiba-tiba mati. Dia tidak tahu apakah 3 jenius lainnya dari klan bisa keluar. Batu mandat surga terlalu penting, tetapi mereka akhirnya memprovokasi jenis bencana ini. Selama beberapa hari berikutnya, mereka semua berjuang selama pelarian hidup dan mati ini, takut pengejar mereka akan menemukan mereka. Ini terutama benar jika Dewa Surgawi muncul, karena mereka pasti akan mati saat itu. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Si Hao memilih untuk memasuki tanah berbahaya. Dengan Yun Si di punggungnya, dia bergegas ke kabut yin yang bergolak dan memisahkan dirinya dari dunia luar. Dataran ini sangat luas, meliputi area beberapa ratus ribu li. Itu benar-benar berwarna merah tua, diwarnai dengan warna ini oleh Dewa Iblis. Meskipun ini adalah jalan yang sering digunakan dengan orang-orang yang sering menggunakannya, masih banyak daerah yang dikelilingi oleh kabut berdarah sepanjang tahun, tidak tersebar sejak masa lalu. Si Hao menggendong Yun Si di punggungnya. Begitu memasuki kabut yin yang bergolak, mereka langsung melihat sesosok makhluk seram mirip orangutan, namun tubuhnya diselimuti sisik hitam pekat. Matanya merah-merah, dan energi mematikan menyebar dari tubuhnya. So, itu segera melemparkan dirinya ke atas. Kecepatannya terlalu cepat. 10 jarinya terbuka, cakarnya yang tajam sepanjang 1 kaki seperti kait besi. Mereka melengkung dan melepaskan cahaya hitam. Si Hao berdiri di tempat asalnya. Tinju kanannya mengeluarkan cahaya keemasan samar saat meledak keluar. Sial! Keduanya bertabrakan. Seolah-olah logam menghantam dirinya sendiri, melepaskan suara yang sangat menusuk telinga. Makhluk ini melolong. Sosoknya terbang mundur, mengeluarkan seberkas cahaya gelap di kehampaan. Kecepatannya terlalu cepat, jauh melebihi para ahli agung normal. Lengannya saat ini meliuk kesakitan dengan sebagian besar kuku hitam legamnya patah. Darah terus mengalir keluar. Wajahnya penuh kejutan saat menatap si Hao. Ini adalah iblis kera. Yun Si terkejut. Ada semua jenis makhluk ganas di medan perang kuno ini, tetapi iblis kera sangat langka. Namun, mereka juga sangat kuat. Terkadang, akan sulit untuk menemukan beberapa di medan perang yang mencakup lebih dari 10.000 li. Daging mereka kokoh seperti logam dan tak tergoyahkan, mereka mampu menggunakan tubuh mereka untuk melawan senjata. Mereka bahkan bisa menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong dan menghancurkan berbagai kemampuan surgawi. Yun Si mengungkapkan ekspresi kaget. Daging iblis kera ini setara dengan seorang ahli alam api surgawi dan sulit untuk dilawan lagi, atau setidaknya, seorang ahli agung tidak boleh menjadi lawannya. Namun pemuda yang membawanya benar-benar melukainya dengan 1 kepalan tangan. Ini terlalu mengejutkan. Hong! Energi yin meluap ke langit. Iblis kera ini membuka mulutnya dan meraung. Kabut merah melonjak, dan kemudian, setelah meninggalkan bayangan, itu dibantai lagi. Cakarnya hitam pekat, mendistorsi kekosongan saat mereka menyerang. Itu terlalu cepat. Tubuhnya seperti busur listrik, tiba dalam sekejap. Itu jauh lebih kuat daripada ahli biasa di alam pakar tertinggi. Itu segera tiba di belakang si Hao dan menyerang bagian tengah punggung Yun Si. Si Hao menggigil dalam hati. Dia tidak berbalik, namun, seperti ekor kalajengking, kaki kanannya menyerang terbalik. Kemudian, itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan saat bertabrakan dengan cakar iblis kera itu. Iblis kera mengeluarkan erangan. Salah satu lengannya berlumuran darah hitam, dan ada beberapa potong paku tajam di lantai. Itu dengan cepat mundur. Itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya.
Tubuhmu benar-benar luar biasa, kata Yunsi, menunjukkan ekspresi terkejut. Pemuda di depannya sangat kuat di luar dugaannya. Apakah orang ini ahli tingkat dewa? Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak takut dengan serangan fisik pihak lain, tetapi dia waspada terhadap serangan kekuatan magis yang kuat. Medan perang kuno memiliki energi yin di mana-mana, jadi makhluk yang muncul agak aneh. Daging iblis kera ini sangat kuat dan memang berada di alam api surgawi, tetapi tidak menumbuhkan kekuatan magis, kata Yunsi. Ada makhluk seperti ini. Si Hao tercengang. Kemudian, dia benar-benar santai. Karena ternyata seperti ini, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Dalam domain kecakapan fisik, dia bahkan tidak takut pada pewaris istana abadi. Namun, itu bisa bertahan melawan kekuatan magis hingga hampir kebal. Jalan yang dilaluinya adalah murni dari penyempurnaan tubuh. Yunsi menjelaskan selangkah lebih maju. Sangat tangguh. Si Hao tercengang. Penggarap tubuh jenis ini tidak mengolah kekuatan magis, tetapi hampir kebal terhadap berbagai jenis serangan simbol juga. Dagingnya sangat kuat hingga ekstrim. Iblis kera meraung, mengaktifkan semua kekuatannya. Dagingnya sedikit bersinar, dan kemudian semua sisik hitam terbuka dan tertutup. Kali ini, itu benar-benar membuat kepalan yang hampir berkilau dan tembus pandang. Si Hao menghadapi serangan ini secara langsung. Tinjunya sedikit mati rasa, merasakan sedikit rasa sakit, tetapi iblis kera lawan malah mengeluarkan tangisan yang hebat. Tinjunya compang camping dan meneteskan darah gelap. Itu terbang keluar. Si Hao ingin mengejar, tetapi dia menemukan jejak darah tertinggal di depannya. Iblis kera menghilang ke medan perang kuno hanya dengan beberapa kilatan. Dagingnya sangat tangguh. Butuh pukulan dari saya tetapi tidak meledak. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, merasa agak tidak puas. Yun Si terdiam. Bahkan bakat luar biasa pun tidak bisa mengalahkan iblis kera yang begitu kuat. Pemuda di depannya agak terlalu sombong. Kekuatan fisikmu terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa ini adalah iblis kera yang mencapai puncak jalur penyempurnaan tubuh. Sulit bagi makhluk lain untuk membandingkannya dengan kekuatan fisik, kata Yun Si. Matanya yang indah meletus dengan cahaya warna-warni surgawi. Dia mulai curiga apakah pemuda di depannya adalah bakat luar biasa yang tangguh. Kalau tidak, pasti akan sulit baginya untuk memiliki jenis konstitusi yang kuat ini. Kita harus memahami bahwa iblis kera tidak menempuh jalur penyempurnaan tubuh biasa. Ini adalah jalur evolusi yang ekstrim. Ayo pergi. Bagaimanapun, kita sudah masuk, jadi kita harus sedikit lebih berhati-hati. Medan perang kuno ini cukup menyeramkan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Terima kasih. Yun Si merasa bersyukur. Luka-lukanya tidak ringan. Jika bukan karena si Hao membawanya ke sini, pasti akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, masih ada tombak, perisai, dan benda-benda lain yang membusuk di sini. Bahkan ada sisa-sisa kerangka iblis yang penuh dengan kabut yin. Itu adalah pemandangan yang suram dan menakutkan. Tiba-tiba, si Hao berbalik dan melihat ke belakang. Dia mendengar suara kepakan sayap. Mereka menyusul. Dia berbicara tentang burung-burung ganas itu. Mereka mengejar mereka sepanjang jalan ini, di antara mereka tidak kekurangan ahli tingkat dewa. Jika bukan karena dia mengolah bumi, menarik kemampuan surgawi yang besar dan meminjam medan yang kompleks untuk dihindari, mereka akan lama tertangkap. Si Hao menekan ke depan dengan cepat, meninggalkan bayangan samar. Kemudian, dia menghilang ke kedalaman medan perang kuno ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Burung ganas terkemuka sepenuhnya berwarna emas dan terbakar dengan cahaya yang berapi-api. Itu adalah gagak emas berkaki 3. Keterampilan bawaan rasnya sangat kuat. Sulit bagi energi yin untuk mendekati tubuhnya. Ada Vireclute Sparrow di sisinya juga yang berwarna merah seperti darah. Itu juga memiliki api surgawi yang mengerikan yang membakar kekosongan sampai terdistorsi, menyingkirkan kabut yin. Tidak ada kekurangan ahli tingkat dewa dalam kelompok burung ganas ini. Mereka termasuk dalam kelompok tentara bayaran 100 burung. Mereka menerima kompensasi yang cukup untuk memusnahkan keturunan Celestial Rache.
Mereka cukup terkenal di Provinsi Iblis. Mungkin mereka tidak bisa dianggap sebagai grup mercenari yang paling kuat, tapi mereka sangat cepat. Jika mereka sedang dalam misi pengejaran, hanya sedikit kekuatan yang bisa dibandingkan dengan mereka. Seekor burung petir bersinar. Seberkas kilat terbang keluar begitu membuka mulutnya, meledakkan gunung yang lebih pendek. Asap dan debu beterbangan ke segala arah. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Akan sulit untuk melepaskan diri dari mereka. Si Hao mengerutkan kening. Itu teriakan iblis kera. Yun Si terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Si Hao tidak mengerti. Meskipun hanya ada beberapa iblis kera dalam jarak 10.000 li, mereka ingin tetap bersama. Tampaknya telah memanggil teman-temannya untuk berurusan dengan kita. Yun Si menjelaskan. Ada musuh di depan dan pengejar di belakang. Situasinya mengerikan. Di udara, sekelompok burung ganas berputar-putar. Mereka seharusnya menuju ke arah itu. Seekor burung ganas berbicara. Kepalanya mirip dengan mastif, tetapi bagian lain dari tubuhnya seperti burung ganas. Itu memiliki kemampuan surgawi bawaan. Hidungnya sangat sensitif, mampu menggunakan kemampuan dewa simbol khusus untuk merasakan keberadaan pihak lain bahkan jika mereka menyembunyikan aura mereka. Beberapa lusin burung ganas melebarkan sayapnya dan bergegas ke kedalaman medan perang kuno. Ah! Iblis kera meraung. Tatapannya berwarna merah tua, dan sisik yang menutupi seluruh tubuhnya melebar. Itu benar-benar naik dari gunung dan dengan cepat melemparkan dirinya ke arah burung-burung ganas di udara. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Iblis kera sangat kuat dengan tubuh fisik yang tak tertandingi. Itu sangat cepat. Begitu mendarat di tubuh burung emas, ia dengan ganas meletus dengan kekuatan, mencabik-cabiknya. Darah memercik tinggi ke udara. Bunuh itu. Gagak emas yang memimpin sangat marah. Itu membuka mulutnya dan meludahkan simbol dao api untuk membunuh makhluk iblis ini. Namun, kera ini terlalu cepat. Meskipun disikat oleh cahaya simbol, itu tetap tidak berguna. Dagingnya kebal terhadap kekuatan magis. Sementara itu, ia sudah melompat ke tubuh burung ganas lainnya. Itu sangat kejam. Tinjunya hancur berkeping-keping, meledakkan kepala seekor burung ganas menjadi berkeping-keping. Materi otak putih dan darah merah meletus pada saat bersamaan. Kemudian dengan cepat melompat ke burung besar lainnya. Dengan suara peng, tanah terbelah, dan kemudian menghilang ke dalam kabut. Dalam kegelapan, Si Hao dan Yun Si melihat semuanya dengan jelas. Mereka berdua terkesiap. Iblis kera ini terlalu kuat. Yang ini bahkan lebih menakutkan. Ini jelas berada di puncak alam api surgawi dengan daging yang sangat kuat. Setan kera cukup teritorial dan tidak mengizinkan orang luar untuk menerobos masuk. Kami sekarang memiliki cukup banyak permainan untuk ditonton. Yun Si tersenyum. Dia melepaskan napas terpendam. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua belah pihak akan mulai bertarung sebelum dia harus melakukan sesuatu sendiri. Bunuh itu. Sekelompok burung ganas itu sangat marah. Sayap naik ke langit saat mereka dengan cepat mengejarnya. Di tanah, setan kera tua berambut putih tiba-tiba melompat, bergegas beberapa ratus zang ke udara seperti seberkas kilat hitam. Dengan suara pu, ia meraih seekor burung ganas dan mencabik-cabiknya dalam sekejap mata. Mencari kematian. Gagak emas sangat marah. Itu memuntahkan api dan menukik ke arah iblis kera tua. Segera setelah itu, sosok iblis muncul dalam jumlah besar. Mereka semua melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali busur mereka, bergegas ke langit untuk meletus dengan kekuatan surgawi. Tubuh mereka berkilau dan daging mereka bersinar. Tubuh mereka kuat sampai-sampai membuat Si Hao menggigil dalam hati. Itu hanya medan perang kuno, namun ahli pemurnian tubuh yang begitu kuat muncul. Di langit, darah bermekaran di mana-mana. Mereka baru saja bertukar serangan, namun 7 atau 8 burung ganas ditembak jatuh. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan bulu-bulu yang cemerlang layu. Mayat terus berjatuhan. Tentu saja, ketika iblis kera tua menjadi sasaran oleh gagak emas terkemuka, ia juga terluka. Apa yang disebut kekebalan kekuatan magis masih memiliki batasnya.
Mengaum. Seekor iblis kera tinggi dan besar yang unik meraung. Itu melompat dan meletus dengan cahaya gelap. Itu menghadapi gagak emas, menggunakan dagingnya untuk menyebarkan api dan simbol surgawi pihak lain. Ini adalah pertempuran yang hebat. Burung-burung ganas dari kelompok 100 burung mercenaris sangat menderita. Tempat berbahaya yang dipenuhi energi yin ini tidak cocok untuk mereka. Mereka memiliki 11 ahli yang terbunuh dengan 2 di antaranya adalah makhluk tingkat dewa. Sementara itu, iblis kera secara ajaib tidak kehilangan 1 anggota pun. Hanya 1 yang terluka parah dan 2 di antaranya luka ringan. Pergilah. Golden Crow dan Fireclud Sparrow sama-sama terkejut. Mereka akhirnya bertemu monster jenis ini yang praktis kebal terhadap kekuatan magis. Mereka merasakan perasaan tidak berdaya. Meskipun mereka marah, mereka masih memilih untuk mundur. Tempat ini menjadi sunyi. Si Hao tersembunyi di kejauhan, melihat semuanya dengan jelas. Matanya bersinar dengan cahaya, dan gelombang besar bergerak di dalam dirinya. Gelombang panas menjalari seluruh tubuhnya. Jenis rute penyempurnaan tubuh ini, baginya, terlalu menarik. Jika dia bisa menjadi kebal terhadap kekuatan magis, mempersulit simbol untuk melukai dagingnya, kekuatannya akan meningkat tajam. Jalan macam apa ini? Tiba-tiba, lolongan menyedihkan merobek jalan pikirannya. 9 iblis kera berubah menjadi garis-garis petir hitam saat mereka bergegas dengan cepat untuk mengelilinginya. Cepat dan pergi. Ekspresi Yun Si pucat. Terhadap makhluk jenis ini, bahkan jika itu adalah ahli alam api surgawi, mereka akan merasakan sakit kepala yang hebat. Tubuh fisik mereka kuat, dan kekuatan magis tidak efektif melawan mereka. Ini adalah jenis makhluk terburuk untuk diprovokasi. Ekspresi Si Hao menjadi muram, tapi dia tidak takut. Karena dia dikepung, dia hanya akan membantai jalan keluarnya. Bahkan jika 9 iblis kera ini setara dengan para ahli alam api surgawi, dia masih tak kenal takut. Jika hanya dalam hal kekuatan fisik, konstitusinya tidak lebih lemah dari 9 makhluk menakutkan ini. Adapun kekebalan pihak lain terhadap kekuatan magis, itu tidak berarti banyak terhadapnya. Jangan khawatirkan aku, kabur saja sendiri. Wajah Yun Si memucat. Dia tahu bahwa bahkan jika bakat luar biasa bertemu dengan 9 iblis kera, kemungkinan besar mereka akan mati. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa lebih lemah dari seseorang? Si Hao menurunkannya dan kemudian tersenyum ke arahnya. Pada saat itu, jantung Yun Si berdetak kencang. Ketika dia melihat senyum cemerlang dan gigi putih bersih itu, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa gelisah. Itu karena dia merasa itu agak akrab. Di alam bawah, ada seseorang yang selalu memiliki kepercayaan diri seperti ini. Aku harus mencapai dasar kekebalan kekuatan magis ini. Bagi saya, ini adalah jalan yang sangat luar biasa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Film pun berakhir.